Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari para pendengar podcast Emana. Sungguh sangat sukacita kami bisa melayani kembali saudara-saudari dalam podcast kali ini. Dan puji Tuhan kembali bergabung dengan kita yang akan sharing firman Tuhan, Saudara Irfan. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali melayani dalam program podcast Emana ini. Amin. Baik, saudari, Saudara Irfan akan sharing satu buah firman dengan judul Manusia yang Sempurna. Judul ini kita ambil dari satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Nah, saudara-saudari, ada frasa penting di ayat ini yaitu orang ini. Sebenarnya siapakah orang ini? Kenapa orang ini dikatakan adalah manusia yang sempurna? Nanti Saudara Irfan akan sharing kepada kita mengenai pewahyuan firman Tuhan. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya untuk pewahyuan firman Tuhan pada hari ini ya. Jadi, ya tentu kita percaya orang ini ya adalah Tuhan Yesus Kristus ya yang kita percayai. Dia memang adalah manusia yang sempurna. Ya, ketika membicarakan mengenai manusia yang sempurna, saya ingat firman Tuhan di Matius 5 ayat 48 ya. Di sana firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi Amin. Berdasarkan wahyu ini, manusia yang sempurna adalah sesuatu yang mungkin bagi kita manusia. Karena Allah menghendaki kita juga demikian. Ya, jadi ini ada perintah yang diberikan kepada kita ya. Jadi ayat yang tadi dibaca ya memperlihatkan Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sempurna ketika dia datang di bumi ya. Kalau misalkan baca ayat-ayat sebelumnya, di sana Tuhan sedang diadili ya di bawah pemerintahan Romawi, hukum yang paling ketat. Namun puji Tuhan dikatakan pada Tuhan tidak ditemukan adanya kesalahan. Jadi semoga melalui persekutuan kita ini kita nampak Tuhan kita sungguh sempurna. Dia mampu membenarkan kita, dia mampu menyelamatkan kita. Kita perlu banyak bersandar kepadanya ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ternyata manusia yang sempurna ini mengacu kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percayai. Baik, saudari, saya akan bacakan satu kutipan yang ada di renungan kita hari ini. Dikatakan di sana demikian, Pilatus, pejabat yang mengadili Tuhan Yesus, pernah 3 kali berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Meskipun Tuhan Yesus difitnah orang, hakim yang memeriksa tetap tidak bisa tidak mengatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sebaliknya, kita benar-benar tidak bisa bertahan jika diperiksa. Jika kita mau memeriksa diri kita sendiri, mungkin banyak dosa yang tidak berani kita beritahukan kepada orang. Namun, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sempurna. Ya. Jika diperiksa, bagaimanapun, tidak terdapat kesalahannya. Ya. Orang yang tidak mau percaya Yesus pun tidak berani mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah. Saudara-saudari, ketika Napoleon berbincang-bincang dengan para jenderalnya, ia bertanya siapakah Kristus? Kepala stafnya menjawab, "Kristus adalah puncak orang besar di dunia. Ia adalah manusia, bukan Allah." Napoleon berkata, "Perkataan Anda mungkin ada kesalahannya. Alexander, Kaisar, dan saya semuanya adalah pendiri kerajaan. Tetapi kerajaan-kerajaan yang kami dirikan berdasarkan kekerasan, kerajaan surga yang didirikan Kristus berdasarkan kebaikan, kejujuran. Orang pertama dalam kerajaan adalah raja. Raja adalah manusia. Saya juga manusia. Hanya Kristus yang tidak ada taranya. Ia lebih unggul daripada semua orang. Setiap orang yang pernah menyelidiki perbuatan Yesus
atau orang yang pernah mendengar nama Yesus sering berkata bahwa Yesus adalah seorang yang mengorbankan diri. Bahkan, orang bukan Kristen juga mengerti satu kalimat dalam Alkitab di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, mungkin bagi Anda yang melihat kutipan ini di porsi renungan hari ini akan sedikit dibingungkan mungkin ya, atau mungkin masih tidak begitu jelas. Nah, mari kita bertanya kepada Saudara Irfan, bagaimana menurut pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan ini, Saudara Irfan? Ya, baik. Jadi kutipan ini tentu benar sekali ya. Yesus itu dikatakan ditemukan tidak bersalah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sempurna ya. Di bawah pemerintahan manusia dia tetap adalah orang yang tepat ya, tidak terombang-ambing begitu ya. Jadi kita perlu sadar Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Dia layak untuk menjadi pengganti kita. Dia menebus kita, seluruh umat manusia. Sebagai manusia saya bisa mengakui ya bahwa saya ini punya banyak kesalahan ya. Makin bertambah usia, makin banyak kesalahan yang terjadi. Ya, namun ya puji Tuhan ya, ketika membaca firman Tuhan, saya kembali dikuatkan ya di sana di Roma 4 ayat 25 ya. Tuhan berkata di sana dikatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi melalui ayat ini kita perlu memuji Tuhan. Tuhan mau menjadi pengganti kita, Dia menebus kita. Kita yang percaya kepadanya, kita menerima Dia sebagai penebus kita ya. Jadi kita boleh kini senantiasa bersandar kepada Tuhan ya sebagai pembenaran kita. Kemudian satu sisi saya ingat di 1 Yohanes ya 1 ayat 9 saya katakan jika kita mengaku dosa kita maka Ia setia dan adil ya. Jika Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi melalui ayat ini ya Tuhan ingatkan ya hari demi hari ya kita perlu bagi keputusan gereja ya. Kemudian kita mau satu dengan Dia sehingga hayatnya ini bisa terukir di dalam setiap kita. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan saudari, kiranya firman yang disampaikan kali ini mendorong kita semua seperti ayat yang tadi Saudara Irfan sampaikan bahwa kita perlu sempurna sama seperti Bapa kita yang sempurna. Artinya hari ini pun kita juga bisa sempurna sama seperti Yesus karena di dalam kita ada hayat Kristus. Baik, untuk mengakhiri podcast kali ini di dalam kasih, mari satukan hati kita. Saudara Irfan akan berdoa bagi kita, bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Allah kami yang lengkap dan manusia yang sempurna. Terima kasih Engkau mau mencapai setiap diri kami. Oh, kami bersyukur untuk apa yang Kau buatkan. Oh Tuhan, bagi kami, Engkau ingin kami menjadi sempurna sama seperti Dikau. Dikaulah Bapa kami, berkati, oh penghidupan kami, hari-hari kami Tuhan. Dan biarlah kami keluar daripada-Mu. Biarlah Kau terus bertambah dalam diri kami. Berkati semua pendengar podcast Emana ini Tuhan. Kami rindu bersama-sama berbuah. Oh, diperkenan oleh-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.